Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan video pembelajaran matematika. Kembali lagi bersama saya Yupi Atia Putri. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar lingkaran serta persamaan lingkaran. Baik yang berpusat di titik 0,0 atau lingkaran yang berpusat di selain titik 0,0. Oke, kita langsung. Nah, sebelum kita membahas mengenai persamaan lingkaran, kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan lingkaran. Jadi, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, untuk lebih paham, kita lihat ilustrasinya ya. Di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat 0,0, titik O. Nah, lihat dari pengertian tadi, ada titik tertentu, yaitu kedudukan titik yang berjarak sama. Nah, berjarak sama di sini berarti dari titik O ke suatu titik lain. Nah, jarak ini dinamakan dengan jari-jari. Kemudian, terhadap sebuah titik tertentu. Nah, titik tertentu ini adalah titik pusat. Kita lihat. Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan lingkaran itu adalah area yang membatasi daerah pink ini. Jadi, jangan salah beranggapan kalau misalnya daerah pink ini adalah sebuah lingkaran, karena itu salah ya. Jadi, bukan daerah yang berwarna pink ini yang bernama lingkaran, tapi daerah yang membatasi daerah pink ini ya. Jadi, lingkaran yang membatasinya. Terus, luas lingkaran itu sebenarnya nggak ada, tapi adanya adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran itu. Karena lingkaran yang sebenarnya adalah ini, kumpulan titik-titik ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Mengenai persamaan lingkaran. Nah, sebelum kita coba cari rumusnya ya. Kita coba cari, misalnya di persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Di sini ada koordinat, garis koordinat ya, di mana titik O adalah 0,0. Kemudian ada sebuah lingkaran. Kita coba tarik garis ya dari titik 0, titik O ke suatu titik yang kita namakan misalnya di sini T dengan koordinatnya yaitu X dan dengan titik koordinat X, Y. Maaf. Nah, kita bisa katakan jarak dari titik O ke titik T itu dinamakan dengan R atau jari-jari. Untuk lebih jelasnya kita coba tarik garis. Nah, ini berarti dinamakan absisnya ya, berarti absisnya itu X. Kemudian kita tarik lagi garis dari titik T dengan ordinat, berarti ordinatnya adalah Y. Nah, coba kalian perhatikan segitiga ini. Dilihat dari gambar, berarti jarak dari O ke X adalah sama dengan X ya. Karena di sini absis. Kemudian juga ini berarti jarak ini akan sama dengan jarak yang di sini. Berarti kita misalkan dengan Y. Nah, maka untuk mencari jari-jari bisa dengan menggunakan Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dengan kata lain, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita sudah menemukan rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Kemudian kita ke contoh soal ya. Contoh, di sini tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik min 4,3. Nah, penyelesaiannya di sini kan melalui titik min 4,3. Berarti dapat diketahui bahwa titik X-nya adalah min 4 dan Y-nya adalah 3. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan lingkaran tadi, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan X-nya adalah min 4 dan Y-nya adalah 3. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 16 tambah 9 sama dengan R kuadrat, yaitu sama dengan 25. Berarti R itu sama dengan 5. Oke. Jadi, persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi rumusnya ya. Berarti pada lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik min 4, min 3, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita udah menemukannya ya. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya di sini yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B atau titik selain 0,0. Kita coba cari rumusnya lagi ya. Di sini misalnya ada titik koordinat seperti tadi, di mana titik O adalah 0,0, kemudian ada lingkaran yang berpusat di titik P, yaitu A, B. Kemudian kita coba tarik lagi garis dari titik P. Nah, itu yang bisa kita
namakan dengan absis. Misalnya kita misalkan A, kemudian yang ini kita misalkan dengan B ya, koordinatnya. Kemudian kita tarik garis dari titik P ke titik T, di mana T ada koordinatnya yaitu X, Y. Berarti, nah kita coba tarik lagi garis dari titik T ke bawah, berarti itu dinamakan dengan X karena itu adalah absisnya ya. Nah kemudian tarik juga garis dinamakan dengan Y, maka di sini garis dari titik P ke titik T dinamakan dengan R atau jari-jari. Kita lihat lagi segitiganya untuk mencari agar memudahkan kita untuk mencari dari jari-jarinya. Berarti bisa dilihat ya, jarak ini ke sini itu akan sama dengan X dikurangi dengan A ya. Nah, kemudian jarak ini akan sama dengan di sini yaitu Y dikurangi dengan B. Nah, kan ini sama ya, berarti ini juga di sini Y dikurangi B. Maka untuk kita dari rumus Pythagoras ini, kita bisa menentukan R-nya yaitu R kuadrat sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita coba ke contoh. Oke, misalnya di sini ada. Nah, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, 2, min 3 dan berjari-jari 4. Nah, penyelesaian ya langsung. Kita langsung masukkan ke rumus tadi persamaannya, di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 3. Maka kita dapatkan X min 2 kuadrat tambah Y, di sini kan min dengan min 3, berarti jadikan plus. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat ditambah 4. Karena di sini di contoh soal ini jari-jarinya adalah 4. Berarti di sini 4 dikuadratkan adalah 16. Jadi persamaannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Mengenai bentuk persamaan umum dari lingkaran. Untuk yang berpusat di 0,0 cukup sampai tadi, yaitu cuma hanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Namun untuk yang berpusat di P, A, B, nah kan tadi rumus awalnya itu X min 2 X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka kita coba kuadratkan ya, ininya dihitung. Jadi X kuadrat ditambah 2A X ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita coba pindah ruaskan untuk lebih memudahkan. Jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Kita bisa lihat ya di sini min 2AX ini kita misalkan dengan A, dan ini coba dengan B. Jadi rumus persamaan umum bentuk persamaan lingkaran yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa A itu kan tadi sama dengan ini ya kan, min 2. Berarti kita bisa mencari A-nya itu sebenarnya A besar dibagi dengan min 2. Begitu juga dengan B. Berarti B adalah B ini ya. Berarti ini kan A, B pusatnya dari lingkaran yang berpusat di A, B. Berarti B-nya itu bisa dicari dengan B per min 2. Nah, untuk C. Nah, berarti kan di sini C ya. A, B. C berarti A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Berarti kita bisa mendapatkan R kuadrat. Rumus untuk mencari jari-jarinya berarti A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat. Kemudian, nah berarti untuk R itu tinggal akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat. Kemudian ke contoh, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Nah, di sini kan misalnya persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Oke, langsung ke penyelesaian. Untuk titik pusatnya berarti P itu A, B. Kita cari A-nya. Di sini kita lihat A-nya itu min 2, berarti min 2 per min 2 itu 1. Kemudian untuk B-nya kita lihat dari soal, berarti kan B-nya itu 4. B per min 2 yaitu min 2. Kemudian kita cari jari-jarinya. Kita tinggal memasukkan ke rumus yang tadi, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat. Berarti A-nya adalah 1, ini tadi di sini tadi kan. Kemudian B-nya adalah min 2 dikuadratkan, kemudian C-nya ini adalah min 20. Nah, ini ya. Min dikalikan min 20, berarti hasilnya itu 1 dikuadratkan adalah 1, min 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian min dikali min jadi plus 20. Berarti ada R-nya itu ada akar 25 atau sama dengan 5. Jadi
titik pusatnya adalah 1,-2. Jadi dan jari-jarinya adalah 5. Nah, mungkin hanya sekian materi kali ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang baris dan deret, ya. Baris dan deret aritmatika. Nah, ini adalah materi kelas 10 ya, semester 1. Nah, ini bersama dengan saya, Cynthia Rahma Fadila. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Harus tetap semangat belajar dan selalu berdoa agar selalu diberi kemudahan. Nah, di baris dan deret aritmatika ini, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama adalah menganalisis barisan dan deret aritmatika, lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk indikator capaian kompetensi bisa teman-teman baca ya, yaitu ada menjelaskan pengertian pola bilangan, barisan, dan deret, sampai ke memecahkan masalah konseptual dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau misal dalam kehidupan sehari-hari nih ya, yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika, misal nih, saat kamu berinvestasi sebesar 10 juta rupiah, pada bulan pertama kamu investasi, keuntungan yang didapat itu adalah 2.000. Lalu pada bulan kedua keuntungannya menjadi 4.000. Dan bulan ketiga menjadi 8.000. Kira-kira berapa keuntungan yang kamu dapat setelah 10 bulan berinvestasi? Nah, berdasarkan permasalahan ini tadi, ini bisa kita menerapkan dengan baris dan deret aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya ya, lalu apa sih baris dan deret aritmatika itu? Jadi, baris aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi dan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, selisih antara dua suku berurutan, kalau misal pada barisan aritmatika itu, disebut dengan beda. Ini biasanya dilambangkan dengan B ya teman-teman. Nah, untuk mencari beda, kita bisa menggunakan UN dikurang UN dikurang 1. Nah, UN B ini sebagai beda, UN-nya itu adalah suku ke N, UN-1 ini adalah suku sebelum suku ke N, dan N ini adalah banyaknya suku. Nah, ini nih barisan aritmatika. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ada U1, U2, U3, sampai UN-1 lalu UN. Ini disebut dengan barisan aritmatika. Lalu untuk rumus baris aritmatika sendiri adalah UN A ditambah N-1B, yang mana A itu adalah suku awal atau U1-nya, lalu ada UN-nya, suku ke N, dan B itu adalah beda ya. Sebelumnya udah kita bahas kan. Nah, misal nih ada sebuah soal. Tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, dan 14, seterusnya gitu ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya A-nya berapa? A tadi apa? Suku awal. Suku awalnya adalah 2. Kita tulis 2. Lalu beda. Untuk mencari beda, kita bisa mengurangkan suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Misal nih, 6 dikurang dengan 2. Nah, berarti ternyata selisihnya adalah 4 ya. Nah, lalu kita bisa mencari U20-nya yaitu dengan rumus tadi. A plus N-1B. Masukkan A-nya 2, ditambah 20 dikurang 1, bedanya 4, lalu 2-nya turun, 20 dikurang 1 berapa? 19 ya, dikali 4 ada 76. Dijumlahkan hasilnya adalah 78. Jadi seperti ini untuk penerapannya ya. Lalu kita masuk ke suku tengah barisan aritmatika. Nah, untuk mencari suku tengah barisan aritmatika ini, teman-teman bisa mencarinya dengan UT, A plus UN, dibagi 2. Ya biasanya kalau tengah itu kan mungkin caranya dengan dibagi 2 gitu ya. Suku terakhirnya adalah UN dan T-nya ini. Nah, ini nanti bisa kita terapkan di soal juga. Lalu kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika itu apa? Itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, bentuknya seperti ini ya, dia berbentuk penjumlahan. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN-2 sampai UN gitu ya. Yang mana U1 itu biasanya adalah A ya. Lalu U2 itu A plus B, U3 itu A plus 2B. Selalu selanjutnya
Nih, sampai ke sini, A plus N-1B. Nah, jumlah suku hingga suku ke N pada barisan aritmatika ini dirumuskan seperti ini ya teman-teman. Sn N per 2 A plus UN atau Sn N per 2 2A plus N-1B. Misalkan nih, ada Sn-1-nya itu U1, U2, U3 sampai ditambah UN-1. Dan Sn-nya yaitu U1 ditambah U2, U3 sampai UN-1 ditambah UN. Ini berarti hubungan antara Sn-1 dan UN adalah sebagai berikut. No. Berarti kalau misal untuk mencari Sn, kita bisa mencarinya dengan Sn-1 ditambah UN. Atau UN itu didapat dari Sn dikurang Sn-1. Nah, ini ada contoh soalnya ya, teman-teman. Misal jumlah suku yang pertama dari barisan 20 ditambah 15 ditambah 10 adalah, nah kita cari dulu A-nya yang A-nya berapa? 20 ya. Lalu B-nya, B itu adalah U2 dikurang U1. 15 dikurang 20, min 5. Jadi bedanya min 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sn tadi apa? N per 2, 2A plus N min 1B. S20. Jadi kita tulis N-nya 20 dibagi 2. Lalu 2 dikali 20 ditambah 20 dikurang 1. Bedanya yaitu min 5. 20 bagi 2 tadi berapa? 10 ya. Ini 2 kali 20-nya 40. 19 kali min 5, 5 min 95. Lalu kita turunkan lagi 10-nya. 40 dikurang 95, min 55. Dikalikan ketemu hasilnya min 550. Berarti U20-nya atau suku ke-20-nya dari deret aritmatika min 550. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Adapun komponen-komponen dari operasi matriks yaitu yang pertama ada penjumlahan matriks, yang kedua ada pengurangan matriks, yang ketiga ada perkalian matriks dengan bilangan real, dan yang terakhir ada perkalian dua matriks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Oke, penjumlahan matriks ini adalah penjumlahan antara dua matriks dengan menjumlahkan komponen-komponennya yang seletak. Dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks hasil penjumlahannya juga akan memiliki ordo yang sama. Setelah jelas ya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan diberikan matriks A berordo 2 kali 2 dan B berordo 2 kali 2 sebagai berikut. Matriks A dan matriks B telah jelas dan berordo 2 kali 2 sehingga memiliki baris yang sama, kolom yang sama, maka matriks A dan matriks B dapat kita jumlahkan. Nah, tentukan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Oke, matriks A ditambahkan dengan matriks B. Di pengertian tadi, kita jumlahkan elemen-elemen yang memiliki letak yang sama, yaitu 1 ditambahkan dengan 6, 2 ditambahkan dengan 8, 4 ditambahkan dengan 4, 3 ditambahkan dengan 2. 1 ditambah 6, 7, 2 ditambah 8, 10, 4 ditambah 4, 8, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Langsung selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Misalkan diberikan matriks sebagai berikut. Nah, matriks P dan matriks Q. Kita lihat terlebih dahulu apakah matriks P dan matriks Q memiliki baris yang sama dan kolom yang sama. Coba kalian perhatikan. Iya betul, matriks P dan matriks Q memiliki baris yang sama dan memiliki kolom yang sama, yaitu memiliki 3 baris dan memiliki 2 kolom. Langsung tentukan penjumlahan dari matriks P dan matriks Q. Matriks P ditambahkan dengan matriks Q sesuai sama dengan yang tadi, kita jumlahkan elemen-elemen yang memiliki letak yang sama. Nah, 7 ditambahkan dengan 4, 5 ditambahkan dengan 1, 5 tambah 1, 3 ditambah 2, 10 ditambah 5, dan seterusnya.
7 ditambah 4 sama dengan 11, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 5 tambah 1 sama dengan 6, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 10 ditambah 5 sama dengan 15, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, sampai di sini apakah dapat dipahami? Untuk penjumlahan matriks ini terbilang masih mudah. Kita hanya menjumlahkan elemen-elemen yang terletak, yang memiliki letak yang sama. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan matriks. Langsung ke contoh soal, karena pengurangan matriks ini definisinya sama seperti penjumlahan tadi. Kita menyelesaikan atau kita mengurangi elemen-elemen yang memiliki letaknya yang sama. Nah, langsung kita baca soalnya. Diberikan matriks berordo 2 kali 2. Nah, misalkan matriks E dan matriks F sebagai berikut. Nah, matriks E dan matriks F telah memiliki baris yang sama, kolom yang sama, sehingga dapat kita selesaikan. Langsung matriks E, untuk penyelesaiannya, matriks E dikurangi matriks F menjadi 2, kita kurangi dengan 3, karena 2 dan 3 memiliki letak yang sama. 2 dikurangi 3, 6 dikurangi 7, 3 dikurangi 1, 9 dikurangi 5. Hasilnya 2 dikurangi 3 negatif 1, 6 dikurangi 7 negatif 1, 3 dikurangi 7, 3 dikurangi 1, 2, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Nah, misalkan terdapat matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real atau skalar yaitu K. Perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Coba kalian perhatikan pada gambar. KA sama dengan K dikalikan dengan matriks A, itu A11, A12, dan seterusnya. Menjadi K-nya kita kalikan dengan elemen-elemen matriks A. Menjadi KA11, KA12, dan seterusnya. Perkalian suatu matriks dengan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya, semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Kita langsung ke contoh soal. Jika A sama dengan 2, 8, maka 2A adalah, penyelesaiannya, 2A sama dengan 2. 2 di sini adalah bilangan real atau kita sebut dengan skalar. 2 dikalikan dengan setiap elemen yang ada pada matriks A. Menjadi 2 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 8. Nah, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 8, 16. Yang terakhir kita akan bahas tentang perkalian dua matriks. Nah, misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo M kali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada matriks ke I. Matriks A dengan kolom ke J, matriks B dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan, ini yang perlu kalian ingat dan perlu kalian garis bawahi, yaitu syaratnya matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikalikan dengan jumlah kolom kedua. Langsung ke contoh soal. Diketahui matriks A 6, 3, 4, 8, matriks B yaitu 1, 2. Tentukan matriks A dikalikan dengan matriks B. Kita perhatikan ya matriks yang ini. Nah, jumlah kolom matriks A adalah 2 dan jumlah baris pada matriks B adalah 2. Matriks A memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks B, sehingga syarat perkalian antar matriks sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya
Kita dapat mengalihkan setiap elemen baris di matriks A dengan setiap elemen kolom di matriks B. A dikalikan dengan B menjadi, supaya lebih mudah, di sini saya sudah membulati angka dengan warna yang berbeda. Nah, pada angka yang dibulati dengan warna merah dikalikan kepada angka yang dibulati dengan warna merah juga, dan angka yang dibulati dengan warna ungu dikalikan dengan angka yang dibulati dengan warna ungu juga. Nah, 6 dikalikan dengan 1 ditambah 3 dikalikan dengan 2. Nah, 4 dikalikan dengan 1 ditambah 8 dikalikan dengan 2. Lalu kita jumlahkan, 6 dikali 1 sama dengan 6, 3 ditambahkan dengan 3 dikalikan 2 sama dengan 6, 4 dikalikan 1 sama dengan 4, ditambah dengan 8 dikalikan 2 sama dengan 16. 6 ditambah 6, 12, 4 ditambah 6, 20. Nah, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya mudah dipahami, dan semoga teman-teman semua bisa lebih mengerti lagi tentang operasi matriks. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Siti Fauziah Jamaluddin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.